Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Putri Kinasya dari kelas 7A akan membaca rangkuman bab 3 informatika. A. Pengenalan antarmuka pengguna. User interface adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai tempat media untuk menghubungkan antara sistem dengan user. 1. Pentingnya antarmuka pengguna. A. Desain user interface membantu meningkatkan traffic website. B. Membantu memudahkan pengguna aplikasi. C. Mendukung terbentuknya user experience UX yang tepat dan optimal. 2. Manfaat user interface. A. Memudahkan dalam proses interaksi dan pengguna user. B. Meningkatkan branding sebuah perusahaan. C. Meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. 3. Desain interface. Desain interface adalah proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. Berikut merupakan karakteristik yang dapat dijadikan acuan untuk membuat user interface yang baik. A. Jelas. B. Singkat. C. Familiar. D. Responsif. E. Konsisten. F. Efisien. G. Forgiving. H. Menarik. 4. Tipe-tipe user interface. User interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna user. A. Command Line Interface (CLI). CLI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Contoh sistem operasi berbaris CLI adalah DOS, Linux berbaris teks, Cisco IOS, Internet Work Operating System, Mikrotik, dan lain-lain. B. Graphical User Interface (GUI). GUI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Contoh sistem operasi berbaris GUI yaitu Windows, Macintosh, Ubuntu, Red Hat, dan Android. C. Direct Manipulation. D. Menu Selection. E. Form Fill-in pengisian form. 5. Membuat user interface. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah membuat interaksi pengguna yang sederhana dan seefisien mungkin. Dalam hal mencapai tujuan pengguna, desain berfokus pada pengguna. A. Pemodelan interface. Desain user interface telah menjadi topik penelitian yang cukup besar, termasuk pada bidang estetika. B. Memilih interface elements. Melakukan hal ini akan membantu penyelesaian tugas, efisiensi, dan menambah kepuasan user. Berikut beberapa contoh elemen interface. 1. Input control. 2. Komponen navigasi. 3. Komponen informasi. 4. Containers. C. Merancang interface. Intinya adalah mengetahui sifat user, termasuk pemahaman mereka, tujuan keterampilan, preferensi, dan kecenderungan pemilihan elemen secara umum. Pastikan untuk mempertimbangkan hal berikut ketika merancang interface. 1. Menjaga antarmuka yang sederhana. 2. Menciptakan konsisten dan menggunakan elemen UI umum. 3. Page layout harus dipertimbangkan berdasarkan suatu tujuan tertentu. 4. Strategi menggunakan warna dan tekstur. 5. Pastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan apa yang terjadi saat itu juga. 6. Pikirkan tentang default. B. Folder dan file. Folder berfungsi sebagai wadah untuk file dan terkadang folder lain. Mereka diperlakukan sebagai
ruang penyimpanan, dan digunakan untuk tujuan organisasi. Sedangkan file adalah unit data yang disimpan seperti teks atau kode program. 1. Ekstensi file. Berikut informasi jenis file secara umum seperti gambar, musik, video, dokumen, dan sedikit tambahan lainnya. A. File gambar. Ada beberapa model yang berbeda seperti JPG, PNG, GIF, ICO, dan BMP. B. Ekstensi file audio. Mewakili jenis file yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran seperti musik, rekaman, dan lainnya seperti MP3, MPEG, audio layer 3, Windows Media Audio, WAV, Waveform Audio Format. C. File audio. Gabungan dari visual dan audio seperti MP4, Motion Picture Expert Group, MPEG, MKV atau Matroska, format video lainnya seperti HD, 4K, dan banyak lagi. D. File dokumen. Membuat informasi teks, bisa itu data pribadi, kantor, bisnis, dan keperluan lainnya sebagai rekam jejak yang dapat dibuka kembali dengan sistem komputer atau yang mendukung lainnya. Banyak sekali jenis format yang memuat hal ini, misalnya Doc, Microsoft Document, PDF, Portable Document Format, format dokumen seperti XML, CSV, XLXS. E. File program aplikasi. Ada banyak sekali tersebar dalam dunia komputerisasi, misalnya exe, APK, atau format lainnya seperti Java, PHP, dan banyak diantaranya. F. File pembungkus dokumen atau arsip. Jenis ini digunakan untuk penggabungan, pengamanan, dan pengompresan file misalnya RAR. 2. Pengelolaan folder. Folder directory adalah tempat kumpulan file di mana sebuah folder digambarkan sebagai sebuah ruangan yang terdiri atas beberapa ruangan yang lebih kecil. A. Folder utama. B. Membuat folder. Klik menu file, pilih new. C. Membuka folder. D. Mengubah folder. Klik menu file, pilih rename. E. Menghapus folder. Klik pada menu file, pilih delete. F. Mengubah tampilan folder. Klik menu view di jendela Explorer. 3. Pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Beberapa jenis file yang digunakan dalam lingkungan Windows OS adalah sebagai berikut. A. FAT16, B. FAT32, C. NTFS. C. Peramban dan search engine. Browser adalah program software yang terinstal di perangkat komputer kita, sedangkan search engine adalah program yang terdapat di internet. 1. Web browser. Web browser adalah software yang berfungsi untuk menerima data dari web server, kemudian menampilkannya dalam bentuk tampilan website. 2. Search engine. Search engine atau apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari, pada dasarnya merupakan program berbaris web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web (WWW). D. Surel. Surel atau alamat surel tersendiri adalah singkatan dari elektronik. Alamat surel, surat elektronik, adalah mengidentifikasi sebagai alamat atau lokasi untuk mengirim surat.
Misalnya saja Gmail milik Google dan Yahoo Mail. 1. Mekanisme surel. 2. Cara membuat surel email. Beberapa contoh aplikasi perkantoran yaitu A. Microsoft Office. B. OpenOffice. C. WPS Office. D. Corel Word Perfect Office. 2. Pembagian aplikasi Office. A. Pengolah kata. B. Pengolah angka, spreadsheet. C. Pengolah presentasi, presentation. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.